Pemuda sebenarnya adalah pewaris kaya, namun sengaja berpakaian sebagai pekerja tani, mengikuti acara kencan buta. Tujuannya adalah untuk menguji para tamu wanita di lokasi, menemukan cinta sejati. Seperti yang diharapkan, ketika pemuda mengenakan pakaian loreng yang kusut, muncul di lokasi pada saat itu, tepuk tangan meriah tiba-tiba berhenti. Para tamu wanita juga secara bergantian menunjukkan ekspresi jijik. Penonton semakin yakin, pasti tidak akan ada tamu wanita di lokasi. Memberikan kesempatan pada pemuda. Ayah kaya itu melihat anaknya mengenakan pakaian ini, tampil di televisi memalukan. Mengira anaknya sudah menghabiskan 50 juta yang baru saja ditransfer minggu lalu. Menghamburkan semuanya. Langsung memerintahkan pengurus untuk mentransfer 1 miliar lagi kepada pemuda. Setelah pemuda menerima pesan penerimaan 1 miliar, segera menyembunyikan ponselnya. Takut identitasnya terbongkar. Wang Dali, saya sangat penasaran mengapa kamu datang. Aku tahu, dia datang untuk mencari uang. Sekalian melihat-lihat, bisa tidak diajak pulang oleh seorang wanita kaya. Hahaha. Saya tidak. Kamu siapa sih? Berani bilang kamu tidak datang karena uang. Anak saya kekurangan uang malah mencari wanita kaya. Apakah kalian tahu apa itu memiliki uang? Lao Zong, sekarang pergi menjemput tuan muda. Ingatlah, buatlah suasana lebih meriah. Ayahnya tidak tahu, anak lelaki ini sejak kecil suka pura-pura miskin. Bahkan sangat suka merasakan kehidupan. Selama bertahun-tahun membawa beban ini, mengalami kehidupan pekerja konstruksi, buruh angkut, dan pengantar makanan. Mengalami semuanya. Feng Ju tiba-tiba menerima telepon dari pacarnya, mengatakan bahwa jika dia tidak bisa memberikan mahar 500 ribu, mereka akan putus. Pemuda itu masih ingin mempertahankan hubungan dengan perasaan. Namun tidak disangka, di mata pacarnya hanya ada uang. Tidak sama sekali ingin berbicara tentang perasaan dengannya. Pemuda yang ke-100 kali ditolak karena tidak punya uang, seketika mulai meragukan hidupnya. Namun dia tetap yakin, bahkan jika tidak punya uang, bisa menemukan cinta sejati. Pada saat ini, sutradara acara Kencan Buta pergi ke lokasi konstruksi. Melihat pria muda dengan wajah sedih, langsung merasa cocok untuk mengundangnya ke acara dan memperlihatkan kesedihannya. Tingkatkan peringkat untuk program. Maka dia ingin membayar 500 yuan untuk mengundang pria muda ke acaranya. Namun harus menerima intimidasi, hinaan, dan gosip. Pria muda mendengar. Dia berpikir, bukankah ini yang dia inginkan? Maka dia dengan tegas menyetujui sutradara. Dia bergabung dengan acara Kencan Buta sebagai pekerja migran, tanpa mengetahui identitas sebenarnya dari pria muda tersebut. Untuk mendapatkan perhatian, mereka juga mengatur. Beberapa teman sekelas pria muda datang untuk mencemarkan nama baiknya. Mengatakan bahwa dia tidak jujur saat sekolah. Suka mencuri barang orang lain. Mencuri barang? Aku sudah bilang, di acara Kencan Buta tidak bisa menemukan. Kata-kata itu, lebih baik menangis di dalam BMW, daripada tertawa di atas sepeda. Siapa tahu mereka miskin dan bekerja keras. Semua harus waspada. Kalian akan menemui Tuan kita sebentar lagi. Tuan memerintahkan kalian untuk pergi ke timur, jangan ke barat. Kalian harus berlutut, jangan bersandar. Paham? Paham. Berangkatlah. Saya tidak mencuri. Saya tidak berbohong tentang ini. Saat itu banyak orang di sekolah kami yang tahu. Bahkan ada yang melihat dia mencuri langsung. Hal ini, saya bisa membuktikannya. Li Kaijiang dan Wang Dali dan saya berada di sekolah menengah. Banyak orang yang tahu tentang ini. Pembawa acara, lanjutkan pertanyaannya. Tuan Wang Dali, tentang kasus mencuri. Apakah kamu punya penjelasan? Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus mengakui? Dan pihak sekolah juga telah membuktikannya. Barang-barang itu sudah kadaluarsa, dibuang oleh teman sekelas lain. Saya hanya mengambilnya dari tumpukan sampah. Lalu mengapa kamu mencuri makanan orang lain di kantin? Itu juga hanya sisa makanan yang saya ambil. Mereka benar-benar ingin mengungkapnya. Dia bahkan membuat siswa lain makan sisa makanan orang lain. Saya merasa sedih melihat pemandangan ini. Kapan kemiskinan menjadi dosa? Bukankah itu mantan pacar saya, Wang Dali? Pria yang bahkan saya tidak tertarik, berani tampil di acara Kencan Buta. Memalukan. Wang Dali hanyalah salah satunya. Tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi bahkan untuk program sarjana. Bekerja membawa barang di lokasi konstruksi. Jadi apa pendapatmu tentang Wang Dali? Apa pendapatmu tentang Zhen Suo? Ini dia. Kemiskinan bukanlah hal yang menakutkan. Yang membuat takut adalah jika dia miskin tapi tidak berusaha. Dengan kondisi keluarga seperti ini, kamu tidak belajar dengan baik. Pantas saja harus bekerja membawa barang untuk orang lain. Menurutku, dia pantas menerima akibat kemiskinannya. Saya tidak bisa menunggu sampai bagian mati lampu. Dari atas sampai bawah. Orang yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 yuan. Saya sekarang mematikan lampu. Aku akan mati juga. Para tamu wanita yang suka berfoya-foya. Jika tahu, pemuda itu memiliki banyak mobil mewah dan rumah. Bahkan akan mewarisi aset triliunan dari orang terkaya. Pasti akan menyesal. Alasan pemuda itu makan sisa orang lain. Tidak ada yang seperti itu.
karena ayahnya sedang sukses dalam karir saat itu, meninggalkan dia dan ibunya. Ibunya jatuh sakit lagi. Dia masih seorang pelajar. Dia yang tidak punya uang harus melakukannya. Agar tidak kelaparan, bolos sekolah untuk bekerja serabutan, untuk mengumpulkan uang obat ibunya. Dia merasa tidak salah. Jadi dia tidak peduli untuk menjelaskan kepada orang lain. Di usia yang seharusnya belajar dengan baik, tidak belajar dengan baik. Apakah ini yang membuatmu sekarang masih menjadi pekerja migran? Mungkin, meskipun diberi kesempatan ratusan kali, aku akan tetap memilih seperti ini. Tidak punya uang sedikit pun, akan kulakukan lagi, akan tetap melakukannya. Wang Dali ini, benar-benar orang yang tidak bisa diandalkan. Orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Ini adalah pria terburuk yang pernah kulihat. Tidak ada. Semua lampu harus tetap menyala. Semakin lama dihujat, acaranya semakin populer. Benar-benar tidak berguna. Ini adalah pria terburuk yang pernah saya lihat. Tidak ada duanya. Saya adalah pewaris keluarga Wang. Kalian tidak berhak menghina seperti ini. Lao Zong, kapan kamu bisa datang? Baik, lebih cepat sedikit. Saya akan membuat mereka tahu. Mereka menghina orang di atas panggung dengan status apa. Tenang, tenang. Keluar, keluar. Sekarang kita masuk ke tahap verifikasi aset. Selanjutnya kita akan menampilkan harta tamu laki-laki yang hadir. Ditampilkan di layar besar. Wang Dali, ibumu dalam kondisi kritis, pulang segera. Pengepungan. Ada apa? Baru saja begitu banyak orang menghujatnya, dia tidak lari. Sekarang tiba-tiba dia lari. Kamera, cepat ikuti dia. Lihatlah apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Lepas. Wang Dali ini pasti gugup. Saya pikir dia takut malu saat verifikasi aset. Takut. Mawar putih. Asetnya pasti tidak nol. Saya benar-benar penasaran. Orang ini sebenarnya seberapa miskin? Jangan khawatir semua. Para tamu pria sudah menandatangani perjanjian. Bahkan jika dia melarikan diri, aset juga akan diungkapkan. Mari semua. Mari kita arahkan pandangan ke layar besar. Pertama-tama, tamu pria pertama kita. Aset Li Kaijiang. Asetnya adalah 300 juta. Nomor 1, Li Kaijiang, tidak buruk. Orang yang tampan. Saya suka ini. Potong. Tamu pria kedua. Asetnya adalah 1 juta. Tamu pria ketiga. Asetnya adalah 2 juta. Tamu pria keempat. Asetnya adalah 300 ribu. Nomor 4 ini agak kurang ya. 300 ribu cukup untuk apa? Lagu sih. Sekarang saya malah penasaran. Berapa aset Wang Dali ini? Tidak mungkin negatif kan? Di sini, saya ingin menyatakan, semua tindakan kita telah diizinkan oleh tamu. Jadi akhirnya, mari kita umumkan. Aset Dali 1 miliar. Bagaimana mungkin?